Jika kita setidaknya itu memegang 3 lingkungan ini, itu insya Allah selamat. Masjid, majelis taklim, tempat ngaji, lingkungan dakwah. Apalagi kalau dakwah itu memang di situ ada pembinaan dan sebagainya. Insya Allah. Ya, para ulama itu sebagian besar ya mengartikan hijrah secara syara'annya atau istilahannya itu adalah berpindah dari darul kufur menuju darul Islam. Ya. Dan inilah yang kalau kita lihat dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Ya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa makna terpenting yang lain dari hijrah itu adalah awal atau tonggak peradaban Islam. Ya. Bagaimana Ustaz Ismail menjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas apa makna terpenting dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Di depan kita sudah ada Ustaz Ismail Wisanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sebentar lagi kita masuk ke tahun baru Hijriah ya, 1445 Hijriah. Apa makna terpenting dari tahun baru Hijriah ini? Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, hijrah itu diartikan sebagai al-firaru biddin minal fitan. Menyelamatkan agama dari fitnah. Apa yang kita bisa baca dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar lari menyelamatkan diri gitu. Memang dia berpindah, intikal min makanin ila makanin akhor. Dalam hal ini berpindah dari Mekah ke Madinah. Dia bukan sekedar berpindah, tapi berpindah itu dalam rangka untuk menyelamatkan agama itu. Jika ada milik kita yang paling berharga itu tak lain adalah agama itu. Karena agama itulah yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah kelak. Kemudian posisi kita di akhirat, di surga atau di neraka, kita pastikan itu bahwa hanya orang yang beriman dan bertakwa saja yang akan ada di dalam surga. Kemudian agama itu juga yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia ini, keberkahan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, terlebih dalam kehidupan masyarakat dan negara. Karena itulah agama ini harus diselamatkan. Ketika ada ancaman sebegitu rupa yang akan melenyapkan atau menghilangkan milik kita yang paling berharga itu, maka wajib bagi kita untuk berpindah atau hijrah itu. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Jadi substansinya itu adalah ada dua. Yang pertama menyelamatkan agama, kemudian yang kedua adalah bagaimana agama itu bisa berkembang dan bisa tegak. Ya, Rasulullah SAW menyebut juga bahwa orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan ya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ismail bisa memberikan penjelasan tentang hadis ini? Ya, ini yang disebut sebagai hijrah maknawi, selain hijrah makani. Gitu. Ini apa? Kalau kita mengacu kepada Syekh Izzuddin Abdussalam itu dikatakan di sana al hijratu hijrotani. Hijrah itu ada dua gitu. Yang pertama hijratul auton, hijrah negeri. Jadi hijrah makani tadi tempat. Min daril kufri ila daril Islam, dari negeri kufur menuju darul Islam, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua kata beliau itu hijratul itsmi wal udwan. Jadi hijrah maknawi, ya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu. Dan inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, al-muhajiru, orang yang hijrah itu man hajara manahallahu anhu. Itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jikapun umpamanya kita ini tidak mengalami gangguan di satu negeri, kita tinggal, tidak ada ancaman kepada agama kita, kepada hidup kita, tidak berarti kita ini tidak punya kewajiban untuk hijrah. Jika ada kita melakukan sesuatu yang masuk kategori dosa dan kemaksiatan itu, maka wajib bagi seorang muslim untuk juga hijrah gitu. Inilah yang disebut sebagai hijrah maknawi. Hijratul itsmi wal udwan di dalam dan itu tidak gampang ya Ustaz Ismail ya. Kalau kita lihat kan tidak sedikit yang tadinya sebutlah hijrah dalam pengertian tadi, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, akhirnya balik lagi. Sedikit artis misalkan yang tadinya sudah menutup auratnya, akhirnya buka lagi, bahkan bisa lebih parah lagi. Apa yang bisa membuat kita itu tetap istiqomah dalam meninggalkan perkara yang diharamkan ini? Ya, dalam Al-Quran itu berangkai hijrah itu dengan iman. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi tiga itu, iman, hijrah, jihad. Artinya bahwa orang itu bisa hijrah, punya kekuatan hijrah dan istiqomah dalam hijrah itu jika dan hanya jika dia beriman. Sebab kalau tidak, maka dia akan mengalami satu, jangan lagi betul-betul hijrah, mau hijrah aja sendiri sudah ragu-ragu gitu. Itulah yang dikatakan oleh malaikat ketika dia mewafatkan orang-orang yang menzalimi dirinya. Dalam Al-Quran gitu kan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kemana waktu itu orang-orang yang menzalimi, yang meninggal dalam keadaan menzalimi dirinya itu? Mereka mengatakan kunna mustad'afina fil. Kami ini orang-orang yang tertindas. Lalu malaikat mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah negeri Allah itu, bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Maka hijrahlah. Pertanyaannya kenapa mereka tidak hijrah? Padahal bumi Allah luas. Padahal bumi Allah luas itu. Jadi ada dua ketakutan biasanya orang hijrah itu. Yang pertama itu nanti bakal tinggal di mana, hidup di mana. Dan yang kedua bakal makan apa. Nah gitu. Dua ini yang jadi, itu yang membuat akhirnya orang menjadi ragu-ragu ketika dia mau pindah tempat, atau ragu-ragu ketika dia meninggalkan yang dilarang itu. Sebutlah yang tadi disebut hijrah maknawi tadi itu. Artis meninggalkan profesinya, bankir meninggalkan profesinya dan sebagainya gitu. Itu kan pasti ada pertanyaan, lalu nanti aku makan apa, kerja apa, bisnis apa dan sebagainya gitu. Nah, karena itulah keimanan itu penting sekali, dan itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Itu. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia pasti yajid fil ardi muraghama. Kalau kita membaca tafsir dari ayat ini, muraghama itu artinya makanul hijrah. Jadi pasti dia akan mendapatkan tempat hijrah yang banyak, katsira. Yang penting dia mau ya. Mau dan dia bergerak gitu. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat kan. Siapa yang bisa memastikan bahwa Rasul nanti di Madinah itu akan begini? Tidak ada yang bisa memastikan. Ingat, kalau sekarang sih Mekah Madinah itu hanya pakai kereta cepat, bahkan cuma 2,5 jam, pesawat 1 jam. Tapi pada waktu itu perlu berbulan-bulan. Dan Madinah itu dianggap sebagai negeri yang berbeda gitu. Tapi kan ternyata betul bahwa sampai di sana bukan hanya 1-2, semua orang ingin Nabi itu tinggal di rumahnya gitu dan mendapatkan kebaikan. Yajid fil ardi muraghama wasa'ah. Wasa'ah itu mengacu kepada rezeki yang luas, dan ternyata betul bahwa tidak ada orang yang betul-betul hijrah karena Allah itu yang kemudian kalau bahasa Jawanya itu kapiran, keleleran atau ya hidup terlantar gitu. Tidak ada gitu kalau betul, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala gitu, bahwa dia akan mendapatkan tempat hijrah yang banyak dan rezeki yang luas. Kalau hijrah itu kita seperti sendiri ya, itu kan terasa berat. Di mana pentingnya berjamaah di sana? Salah satu juga faktor yang membuat kita ini kadang-kadang ragu dalam hijrah itu adalah lingkungan baru. Kenapa? Hijrah itu pasti meninggalkan lingkungan lama. Nabi meninggalkan Mekah.
Makkah itu bagi Nabi itu sesuatu banget. Bahkan ketika dalam riwayat itu, ketika Nabi keluar dari Mekah, dia nengok bolak-balik itu. Karena Mekah itu ya tempat kelahiran beliau kan gitu. Inilah kalau mau kita sebut cinta tanah air itu di situ. Apalagi meninggalkan keluarga, meninggalkan memori dan macam-macam itu. Nah, sekali lagi ini iman dan kepastian bahwa kalian pasti akan menemukan lingkungan baru. Karena itulah maka memang hijrah itu harus bekal iman, dan seperti Nabi dan para sahabat dia tidak sendiri kan gitu. Dia berombongan gitu bersama-sama. Kalau hijrah sendiri pastikan bahwa dia tahu lingkungan yang akan dituju gitu. Dan itu saya kira dalam zaman sekarang ini tidak terlalu sulit. Misalnya seorang bankir yang selama ini bergelimang dalam riba, dia tinggalkan, dia ngerti di mana lingkungan yang tidak adaptif terhadap riba, misalnya dia mesti tahu. Atau pemakaian narkoba misalnya, harus meninggalkan gitu. Teman-teman atau lingkungan yang lingkungan masih baru. Nah, lingkungan baru itu apa? Lingkungan baru yang pasti berbeda. Lingkungan baru itu kan bisa diinikan dari tempat, misalnya di masjid, kan pasti kan. Nggak mungkin di masjid itu ada narkoba, kan. Nah, masjid yang benar juga tidak mungkin ada riba mestinya gitu. Kemudian yang kedua adalah majelis taklim, misalnya. Jadi lingkungan pengajian gitu, lingkungan dakwah gitu. Termasuk lingkungan kerja, ya? Lingkungan kerja gitu. Jika kita setidaknya itu memegang 3 lingkungan ini, itu insya Allah selamat. Masjid, majelis taklim, tempat ngaji, lingkungan dakwah. Apalagi kalau dakwah itu memang di situ ada pembinaan dan sebagainya. Insya Allah. Ya, para ulama itu sebagian besar ya mengartikan hijrah secara syar'annya atau istilahannya itu adalah berpindah dari darul kufur menuju darul Islam. Ya. Dan inilah yang kalau kita lihat dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Ya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa makna terpenting yang lain dari hijrah itu adalah awal atau tonggak peradaban Islam. Ya. Bagaimana Ustaz Ismail menjelaskan? Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu dalam satu perspektif itu seperti seolah-olah terusir. Ya, bukankah Nabi itu dari Mekah, para sahabat ada di situ, keluarga di situ, lalu oleh karena tekanan, ancaman, terlebih setelah orang-orang Quraisy bersepakat di Darun Nadwah akan membunuh Nabi. Lalu Nabi itu diperintahkan hijrah itu dalam satu perspektif kecil itu seperti seolah-olah terusir gitu. Tapi ternyata sejarah kemudian membuktikan bahwa justru itulah awal dari kemenangan. Bahkan orang Mekah pun juga tidak menyangka, orang-orang kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin mereka itu tidak menyangka, justru tindakan mereka itulah yang menjadi awal keruntuhan Mekah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menemukan tempat baru yang lebih kondusif. Ibarat tanaman ini, lahan yang lebih subur. Islam cepat sekali berkembang di sana, dan pada satu titik tertentu 10 tahun kemudian, akhirnya Mekah pun juga bisa ditaklukkan. Karena itulah maka kita mesti memandang ini sebagai dalam 2 kacamata. Yang pertama adalah bahwa dakwah itu terus berproses. Kadang-kadang dia itu naik, kadang dia turun. Tapi tidak selamanya turun itu sebagai sebuah kekalahan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa orientasi dari hijrah itu tak lain adalah bagaimana Islam itu tegak. Karena itulah dalam perjuangan itu, tujuan itu harus menjadi pemandu kita. Gitu. Bukan sekedar dinamika sesaat gitu. Sebab kalau kita membaca hijrah itu sekedar dalam dinamika sesaat, maka seperti seolah-olah terusir. Tapi ternyata kan dengan tujuan yang tetap kokoh dipegang, ini menjadi titik awal dari kemenangan itu di Madinah. Awal dari peradaban Islam juga. Awal dari Madinah kemudian berkembang ke seluruh Jazirah Arab, bahkan seluruh dunia, dan disebut Madinatul Munawwarah kan gitu. Kalau kita bicara tentang peradaban, bagaimanapun kan peradaban itu membutuhkan negara. Inilah yang kalau kita lihat juga dibangun oleh Rasulullah di Madinah, sebuah negara yang berdasarkan Islam. Apa pentingnya negara bagi umat Islam ini? Menarik kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali gitu, bahwa agama dan negara, kekuasaan penguasa itu memang tidak bisa dipisahkan.
Dia itu seperti saudara kembar. Ad-din wa sultanu tau'amani gitu. Saudara kembar. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Yang dia dua-duanya harus ada, seperti dua sisi dari satu mata uang keping itu. Dia katakan mala usalahu fawahtu, apa yang tidak ada asasnya, tidak ada agama, tidak dengan dasar Islam, itu dia akan hancur. Nah, seperti ini hari saya kira. Bagaimana sosialisme komunis hancur, bagaimana kapitalisme juga membawa dunia ini ke arah kehancuran. Itu hanya Islam saja sebenarnya yang bisa menjawab kebutuhan itu atau tantangan itu. Tapi sebaliknya juga pemalah hari salahu fa gitu. Jadi apa yang tidak ada penjaganya dia akan hilang. Islam ini hari hanya tampak secara personal. Itu pun juga banyak dari umat Islam yang hanya dalam aspek ritual tidak gitu, ya, sholat tidak, gitu, puasa tidak dan sebagainya. Jadi jelas sekali bahwa jika kita melihat Islam ini masih ada, yang tidak ada adalah kekuasaan. Gitu. Kekuasaan bagaimana? Bukan sembarang kekuasaan, tapi kekuasaan yang berasaskan Islam. Gitu. Kalau kekuasaan itu dalam bentuk sebut sekarang ini negara, maka negara berdasarkan Islam. Ini yang akan menjadi pelindung dan penerap. Makanya kita bisa memahami fungsi dari penguasa itu dalam kaitannya dengan agama, seperti yang dibilang oleh Al-Mawardi gitu dalam Ahkamus Sultaniyah, bahwa tugas pokok dan fungsi dari penguasa dalam Islam itu adalah hirasatuddin, menjaga agama, wasiyasatu dunya bihi, dan mengatur kehidupan dunia, kehidupan masyarakat dengan agama itu, dengan Islam itu gitu. Karena itu kalau ditanya apa pentingnya negara di dalam Islam itu, karena negara ini yang menjaga Islam. Kemudian dua, negara ini juga yang akan mengatur masyarakat dengan Islam. Sedemikian sehingga kerahmatan yang dijanjikan Allah itu bisa terwujud dengan nyata, Islamnya sendiri juga terjaga. Tidak seperti ini hari, tidak terjaga. Saya mungkin beberapa kali pernah menyampaikan ada lebih dari 250 aliran sesat di Indonesia saja. Itu belum lagi di negara lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena Islam ini tidak terjaga. Cuma kemudian orang bisa menyimpang begitu rupa. Gitu. Dan demikian luasnya kemaksiatan sebenarnya. Dan kemaksiatan. Kalau kita bicara hari Minggu itu, malam Minggu misalnya kita lihat begitu banyak kemaksiatan ya. Banyak yang hamil di luar nikah, zina dan sebagainya. Itu karena tidak diatur kehidupan mereka dengan agama. Agamanya rusak, masyarakatnya rusak. Gitu. Termasuk nyawa kaum muslimin juga tidak terjaga kelihatan. Tidak terjaga karena dalam hadis itu disebutkan dia sebagai junahan, sebagai perisai, sebagai pelindung. Kalau umat ini tidak dilindungi, ya seperti anak ayam kehilangan induk, tak punya rumah pula ya, sebagaimana nasibnya. Pasti akan didolimi, bahkan kemudian tidak sedikit yang tercerabut nyawanya. Ya, tentang fungsi penguasa tadi, menjaga agama. Kalau kita lihat kan saat sekarang ini penguasa-penguasa di negeri Islam ya, sepertinya tidak begitu peduli terhadap masalah ini. Ya, misalkan kita contohkan ketika ada pembakaran Al-Quran misalkan tidak sedikit penguasa yang tidak memberikan komentar malah kalaupun memberikan komentar, departemen luar negerinya misalkan itu pun lewat Twitter gitu ya. Padahal ini masalah yang terkait dengan agama penting, yang sangat penting. Beda kalau misalkan masalah bola, masalah konser musik itu kemudian dikomentari. Ada apa dengan pemimpin negeri Islam sekarang ini? Masalah rumput. Masalah rumput dikomentari ya. Iya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu duduk sebagai penguasa itu dari awal tidak disadari duduk di dalam konteks kepentingan Islam dengan dasar Islam untuk Islam. Jika tidak dalam konteks Islam untuk Islam dengan dasar Islam, untuk apa? Untuk sekedar kekuasaan gitu. Dan kekuasaan seperti inilah sebenarnya yang nanti bakal disesali oleh yang bersangkutan di akhirat, sebagaimana pesan Nabi itu, wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah khisyun wa nadamah gitu. Yaitu mereka-mereka yang sekedar berkuasa saja tapi tidak menjalankan amanah sebagai seorang puasa sebagaimana mestinya dalam pandangan Islam. Itulah yang membuat akhirnya banyak hal penting tidak dipentingkan, banyak hal tidak penting dipentingkan.
Quran dibakar itu penting sekali. Gitu. Jangan lagi Al-Quran dibakar, lawang sekedar bendera dibakar saja juga kita marahkan gitu. Bendera luar negeri saja di negara lain juga dibakar, udah dianggap kriminal. Ya, kriminal, apalagi ini Quran. Tapi ini tidak dianggap penting. Sementara rumput yang sebenarnya tidak penting ya kan, ya rumput apalah gitu ya. Itu kan urusannya cuma bagaimana bola itu ngalir atau tidak itu, tapi dianggap penting. Sedemikian sehingga tak kurang sekian menteri terlibat di situ gitu. Jadi jelas sekali bahwa sekali kita ini salah duduk, salah di dalam konteks kita itu menjadi seorang penguasa, itu tidak lagi dalam Islam untuk Islam dengan dasar Islam, maka kita itu akan kebalik-balik itu. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang hijrah. Hijrah di samping meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah juga tidak bisa dilepaskan dari titik awal dari pembangunan peradaban Islam yang di situ membutuhkan negara. Karena itu adanya negara yang berdasarkan syariat Islam, yang menerapkan Islam, yang berakidah Islam, ini juga harus sama-sama kita pikirkan dan sama-sama tentunya kita perjuangkan sehingga Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan bukan hanya oleh orang-orang Muslim, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.